Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Wulan Destiana Lestari akan menjelaskan tentang akuntansi syariah. Mengapa ada akuntansi syariah? Alasannya karena di mana proses akuntansi ini berdasarkan syariat Islam atau yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam akuntansi syariah ini ada 3 prinsip utama. Yang pertama yaitu prinsip pertanggungjawaban, di mana dalam proses akuntansi harus bertanggung jawab atas amanah yang diterima. Yang kedua yaitu prinsip keadilan, di mana nominal yang terjadi dengan nominal yang dicatat itu harus sama pada saat terjadinya transaksi. Yang kedua yaitu prinsip kebenaran, di mana proses akuntansi ini melakukan pengukuran ataupun pengakuan secara benar dan tepat, sehingga melaporkan proses transaksi dan menyediakan informasi yang sebenar-benarnya. Serta syariah itu tidak boleh bertentangan dengan syariah atau terbebas dari yang pertama yaitu gharar atau ketidakpastian. Yang kedua yaitu maisir, judi, dan yang ketiga ikrah atau paksaan, iktikar atau menimbun kebutuhan pokok. Yang kelima yaitu tadis atau penipuan, dan yang keenam yaitu riswah atau suap. Entitas syariah juga melarang adanya barang atau transaksi yang haram zatnya. Juga entitas syariah juga tidak mengenal antara riba ataupun bunga. Selanjutnya, apakah perbedaan antara akuntansi syariah dengan akuntansi konvensional? Perbedaan utamanya pada pembagian informasi, di mana bank syariah ini membagikan seluruh informasi yang jelas, baik maupun buruk informasi tersebut. Sedangkan untuk bank konvensional itu hanya membagikan informasi pilihan saja. Sedangkan yang kedua, perbedaannya terdapat pada landasan ataupun prinsipnya, di mana untuk bank syariah ini, syariah Islamnya terintegrasi dalam masyarakat muslim secara umum. Sedangkan untuk bank konvensional itu dasar kerjanya pada logika manusia yang bisa berubah tergantung kebutuhan dan kultur masyarakat setempat. Yang ketiga yaitu nilai yang dianut. Syariah itu nilainya berdasarkan keadilan, pertanggungjawaban, dan kebenaran. Sedangkan untuk akuntansi konvensional juga keadilan, kebenaran, pertanggungjawaban, tapi berlaku sangat bergantung pada nilai-nilai yang dianut masing-masing kelompok. Yang keempat yaitu hal-hal yang dilarang. Untuk akuntansi syariah, hal-hal yang dilarangnya misalnya riba, judi, penipuan, barang tidak halal. Dan untuk akuntansi konvensional itu bebas tergantung masing-masing kelompok. Untuk akuntansi syariah juga menerapkan prinsip bagi hasil atau jual beli ataupun sewa. Sedangkan untuk akuntansi konvensional menerapkan prinsip suku bunga. Selanjutnya berorientasi pada keuntungan dan falah harus sesuai dengan ajaran Islam. Sedangkan untuk konvensional berorientasi pada bunga. Selanjutnya syariah itu hubungan dengan nasabahnya bentuknya kemitraan, sedangkan untuk konvensional hubungan dengan nasabahnya adalah kreditur dan debitur. Selanjutnya untuk akuntansi syariah, penghimpunan dan penyaluran dananya sesuai dengan fatwa Dewan Pengawas Syariah, sedangkan untuk akuntansi konvensional, penghimpunan dan penyaluran dana tidak diatur dewan sejenis. Selanjutnya yaitu perkembangan perbankan syariah di Indonesia. Inisiatif pendirian Bank Islam di Indonesia dimulai pada tahun 1980 melalui diskusi-diskusi bertemakan Bank Islam sebagai pilar ekonomi Islam. Sebagai uji coba, gagasan perbankan Islam dipraktekkan dalam skala yang relatif terbatas, diantaranya di Bandung, di Bait At-Tamwil Salman ITB, dan di Jakarta di Koperasi Ridho Gusti. Selanjutnya pada tahun 1990, MUI membantu kelompok kerja untuk mendirikan Bank Islam di Indonesia dengan menyelenggarakan lokarkarya bunga bank dan perbankan dan
tim perbankan MUI diberikan tugas melakukan pendekatan dengan pihak terkait. Sebagai hasil kerja tim perbankan MUI tersebut adalah berdirinya bank syariah pertama, yaitu PT Bank Muamalat Indonesia pada tanggal 1 November 1991. Pada awal berdirinya, keberadaan bank syariah belum memperoleh perhatian yang optimal dalam tatanan sektor bank nasional. Akhirnya, pada tanggal 1998, pemerintah dan DPR menyempurnakan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang dua sistem perbankan yang ada di Indonesia, yaitu perbankan konvensional dan perbankan syariah. Peluang tersebut disambut hangat masyarakat perbankan dengan ditandai berdirinya bank Islam lain seperti Bank Syariah Mandiri, Bank Niaga, Bank BTN, Bank Mega, Bank BRI Syariah, ataupun BNI Syariah, dan lain-lain. Sejak saat itu, perkembangan keuangan syariah banyak mencapai kemajuan baik aspek kelembagaan dan infrastruktur. Sistem syariah kita menjadi salah satu sistem terbaik dan terlengkap yang diakui secara internasional. Berikut adalah perkembangan perbankan syariah yang ada di Indonesia. Terima kasih semuanya sudah menyimak tentang video penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.